Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini, hadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana para ulama-ulama kita dulu dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, saat ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah Provinsi Banten, tepatnya di kota Kabupaten Serang, dan saat ini meluncur menuju makam keramat wali Allah, aulia Allah, yaitu Pangeran Aliuddin atau Pangeran Sabranglor, yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Bantengnya Banten, yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tampak di depan adalah gapura masuk ke komplek makam keramat Pangeran Aliuddin atau Pangeran Sabranglor. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita memasuki area parkir dari komplek bangunan makam keramat Pangeran Aliuddin atau Pangeran Sabranglor atau Pangeran Bantengnya Banten, yang berada di daerah Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah makam keramat Pangeran Aliuddin Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pecinta religi, pecinta ziarah ke makam aulia Allah, ke makam wali Allah, ke makam ulama, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Insya Allah saya akan datangi makam-makam aulia Allah, makam-makam keramat, tempat-tempat yang memiliki nilai religi tersendiri di bumi Nusantara ini. Saya hadirkan kepada sahabat semuanya dalam bentuk konten ini. Semoga perjalanan ritual wisata religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap.
Sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau penjelasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita memasuki cungkup bangunan makam keramat yang berada di daerah Desa Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Kabupaten Provinsi Banten, yaitu di makam keramat Pangeran Aliuddin, atau memiliki nama lain Pangeran Sabranglor, dan memiliki gelar sebagai Pangeran Bantengnya Banten. Dulu tahun 1994 awal saya masuk berziarah ke makam Pangeran Sabranglor ini sangatlah angker sekali. Jarang sekali orang yang datang ke sini, jarang sekali orang yang berziarah di makam ini. Tapi alhamdulillah saat ini makam ini telah dibuka besar-besaran dan terasa sangat indah, sejuk, suasana angker, tidak agak kurang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta religi, pecinta ziarah ke makam para aulia Allah, para ulama. Di sini saya berada di makam keramat Pangeran Aliuddin atau Pangeran Sabranglor bersama juru kunci pemelihara makam, Kang Apip. Kang Apip, tolong dijelaskan sejarah beliau. Mereka Salim. Orang ya? Singkat aja Pak ya. Mengenai sejarah Pangeran Sabranglor ini, beliau adalah putra dari Sultan Hasanuddin dari Selir, dan beliau bertugas sebagai bendahara dari masa Sultan Maulana Hasanuddin ke masa Sultan Maulana Yusuf. Selain gelar Sabranglor, beliau juga bergelar Pangeran Benteng Banten. Pangeran Sabranglor Muhammad Aliuddin Benteng Banten, putra Sultan Maulana Hasanuddin. Bukan singkat dulu. Terus makam sini siapa saja, Pak Kakak? Saya tidak bisa menceritakan secara detail ya. Yang saya tahu Pangeran Sabranglor Maulana beserta kerabatnya. Ada yang mengatakan istrinya, walau alam saya tidak bisa memastikan. Dan juga kebenarannya. Mana? Demikian sahabat sejarah singkat siapa beliau. Beliau adalah putra keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin, Pangeran Aliuddin yang bergelar Pangeran Sabranglor atau Pangeran Banten, Bentengnya Banten. Luar biasa. Semoga perziarahan ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat beliau, semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin. Bersama saya religi. Mantap. Iya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini, kita berziarah di sini kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan para aulia Allah yang kita datangi, mendoakan orang tua kita, ibu bapak kita, mbah buyut yang leluhur kita semuanya. Jadi kita berziarah di makam keramat, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah minta kepada makom, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi mungkin sebagian para pemirsa yang kurang paham soal berziarah kubur. Sekali lagi saya tegaskan, kita berziarah kubur, berziarah ke makam orang tua, ke makam keramat, makam aulia Allah. Kita datang di sini, kita mendoakan beliau semuanya, minta dan memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat sang maha pencipta, dialah zat satu-satunya yang patut kita sembah dan kita pintai pertolongan. Di sini kita membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil, istighosah, barokah fadilah pahalanya,
kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya yang telah pergi menghadap Sang Khalik. Kita kirimkan kepada beliau semuanya, dan kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua kita semuanya, ibu bapak kita, mbah buyut yang janggal leluhur kita semuanya, diampuni segala salah khilafnya dulu waktu masih hidup, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil, istighosah, barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan pada seluruh ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Iqbal Karuma yang ada di sini, Pangeran Aliuddin atau Pangeran Sabranglor. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah, dan tempat yang paling teramat mulia, di antara yang paling mulia hanya untuk junjungan kita Habib Allah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sahabatku, para pecinta wisata religi, insya Allah dengan kita berziarah kubur, berziarah ke makam orang tua atau makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah, di sini kita pasti melihat kuburan, kita melihat tulisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan ini semuanya sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dulu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam dalam kitab ziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingatkan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk jauh lebih khusyuk dalam beribadah dan mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingatkan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut sekali jangan sampai melanggar dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita semuanya pasti akan mati, sahabat. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, pangkat apapun kita semuanya pasti akan mati, sahabat. Karena mati itu pasti. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, marilah kita tanamkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Mari kita jalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah hidup ini akan berkah barokah selama dunia dan akhirat. Sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di daerah Banten, di Banten Lama, di makam Pangeran Aliuddin atau Pangeran Sabranglor, atau yang memiliki julukan Pangeran Bantengnya Banten ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap. Salam Sarkup Nusantara. Ijen tata.